Saya akan menjelaskan percobaan 1, yaitu sintesa rangkaian sekuensial SR flip-flop, khususnya pada tabel eksitasi dan key map. Pada percobaan ini, kita menentukan input SR berdasarkan perubahan keadaan dari X ke X plus yang dipengaruhi oleh input A. Pada tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu input A, present state atau X, next state atau X plus, serta input S dan input R. A sama dengan 0, X sama dengan 0, X plus sama dengan 0, artinya tidak ada perubahan, tetap 0. Maka S sama dengan 0 tidak perlu diset, dan R sama dengan D baris kedua, A sama dengan 0, X sama dengan 1, X plus sama dengan 1, artinya tetap 1. Maka set atau D, R sama dengan 0 atau tidak reset. Baris ketiga yaitu A sama dengan 1, X sama dengan 0, X plus sama dengan 1, artinya dari 0 ke 1, maka set sama dengan 1 harus diset dan reset sama dengan 0. Pada bagian penting, ini adalah kondisi perubahan, jadi butuh aksi yaitu set. Pada baris keempat, A sama dengan 1, X sama dengan 1, X plus sama dengan 1, artinya tetap 1. Maka set sama dengan D, R sama dengan 0. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa perubahan hanya terjadi saat A sama dengan 1, sama dengan 0. Sehingga saat itu S harus bernilai 1. Untuk keymap S, kita isi berdasarkan nilai S dari tabel sebelumnya. Ada 1 di X sama dengan 0, A sama dengan 1. Sisanya D atau 0. Dari keymap ini terlihat bahwa S bernilai 1 hanya ketika A sama dengan 1, tanpa tergantung oleh X. Selanjutnya untuk input R, kita isi sesuai tabel eksitasi. Dari keymap ini terlihat bahwa R bernilai 1 hanya saat A sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sehingga diperoleh Rx sama dengan A bar kali X bar. Persamaan ini juga bisa ditulis dengan Rx sama dengan A plus X bar berdasarkan hukum De Morgan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa input S hanya bergantung pada A, yaitu S sama dengan A, sedangkan input R bergantung pada A dan X, yaitu R A bar kali X bar. Dengan menggunakan tabel eksitasi dan keymap, kita dapat menyederhanakan rangkaian sehingga lebih efisien. Perkenalkan, saya George Helmendris Mondoringin dari seri C, NRP 24256078. Di sini saya akan menjelaskan sintesa rangkaian sekuensial SR flip-flop. Jadi, di sini untuk rangkaian sintesa itu dia sudah ditentukan inputnya. Ini ya input dasar 0011110011011101010101. Lalu ini tinggal dimasukkan ke rangkaian. Nah, ini kan sudah 000, sudah sama dengan kondisi input pertama. Jadi kita tinggal isi. Lihat di sini S-nya 0, R-nya 1. Lalu outputnya itu Q-nya 0 dan Q bar-nya 1. Lalu lanjut ke kondisi kedua. Ya, hasil state-nya 1. Nah, jadi gini dah. Ini kan ini 1 ya, jadi ini kita nyalakan. Di sini S-nya 0, R-nya 0, Q-nya 1, ini Q bar-nya 0. Lanjut ke kondisi ketiga. Ini di reset dulu. Nah, ini sudah sesuai ya. Present-nya 0. Ini input A-nya 1. Nah, ini karena ini kondisi hold jadi sama juga ya.
Ini S-nya 1, R-nya 0, Q-nya 0, dan Q-barnya 1. Lalu lanjut kondisi terakhir ini, kita nyalakan dulu. Nah, ini jadi dia A-nya 1 dan Q presentnya 1. Ini nyala ya. Jadi dia S-nya ketemu, S-nya 1, R-nya 0, outputnya Q1 dan Q-barnya 0. Lalu lanjut ke kondisi reset. Ini C-nya, nah ini kita reset dulu. Nah, ini kondisi C-nya 1, clock 1. Nah, sudah sesuai. Jadi ini kita ketemu S-nya 0, R-nya 1, Q-nya 0, R-nya 1. Lalu untuk input, untuk kondisi hold, begini inputnya, C-nya 1 dan present ininya 1. Nah, jadi ketemu S dan R-nya 0. Lalu outputnya Q-nya 0, Q-barnya 1. Lalu lanjut ke ini, kondisi A-nya 1, present Q-nya 0, ini. Lalu clock-nya 1. Nah, jadi ketemu 1, S-nya 1, R-nya 0, outputnya 1. Lalu kondisi terakhir ini present Q-nya 1. Ini nggak ngaruh ya, jadi sama saja ya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan percobaan 2, tabel 1, tabel eksitasi TFF dan tabel PSNS dengan eksitasi. Oke, untuk tabel eksitasi, tabel ini menjawab pertanyaan berapa nilai T yang harus diberikan agar state berpindah dari key ke key plus. Ada 4 kemungkinan transisi. Pertama, key sama dengan 0 dengan key plus sama dengan 0, artinya state tetap di 0, tidak berubah. Karena tidak ada perubahan, maka T sama dengan 0, kondisi hold. Kedua, key sama dengan 0 dan key plus sama dengan 1, state berubah dari 0 menjadi 1 karena ada perubahan. T sama dengan 1, kondisi toggle. Ketiga, key sama dengan 1 dan key plus sama dengan 0. State berubah dari 1 menjadi 0 sama seperti tadi tidak ada perubahan, maka T sama dengan 1. Keempat, key sama dengan 1 dan key plus sama dengan 1. State tetap di 1, tidak ada perubahan, jadi T sama dengan 0, yaitu kondisi hold. Dari sini kita bisa disimpulkan nilai T sama dengan key diXOR-kan dengan key plus. Kalau key sama dengan key plus, maka T sama dengan 0. Kalau key berbeda dengan key plus, maka T sama dengan 1. Nah, terus untuk tabel PS atau NS dengan eksitasi, yaitu urutan counter ini adalah 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 0. Lalu kembali ke 1, ini bukan urutan biner biasa, melainkan urutan yang sudah ditentukan. Counter ini menggunakan 3 flip-flop, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Q1 adalah bit paling signifikan. Kolom kiri adalah present state atau state sekarang. Kolom kanan adalah next state, yaitu state yang akan datang setelah 1 clock. Misalnya saat state sekarang adalah desimal 1 yang berarti Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 1, maka state berikutnya adalah desimal 3, yaitu Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 1,
Q3 sama dengan 1. Saat state sekarang desimal 7, yaitu Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 1. Maka next state-nya adalah desimal 6, yaitu Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, terus setelah kita mempunyai tabel PS dan NS, langkah berikutnya adalah menghitung nilai input eksitasi T untuk setiap flip-flop. Untuk T1, Q1 sama dengan 0 berubah ke Q1 plus sama dengan 0. 0 XOR 0 sama dengan 0. Jadi T1 sama dengan 0 hold. Untuk T2, Q2 sama dengan 0 berubah ke Q2 plus sama dengan 1. 0 XOR 1 sama dengan 1, jadi T2 sama dengan 1, yaitu toggle. Untuk T3, Q3 1 berubah ke Q3 plus sama dengan 1. 1 XOR 1 sama dengan 0, jadi T3 adalah 0, yaitu hold. Ini adalah tabel lengkap yang menggabungkan present state, next state, dan nilai input eksitasi T1, T2, dan T3. Tabel ini adalah output utama dari langkah analisis kita nantinya. Kolom T1, T2, dan T3 inilah yang akan digunakan sebagai input untuk menyederhanakan fungsi boolean menggunakan keymap atau metode lainnya. Pastikan setiap nilai T sudah sesuai dengan rumus T sama dengan Q XOR Q plus. Kita bisa memverifikasi setiap barisnya satu persatu. Oke, jadi itu cara menggunakan tabel eksitasi T flip-flop untuk merancang counter sekuensial. Kita mulai dari memahami aturan dasar T flip-flop, menyusun tabel PSNS sesuai urutan counter, lalu menghitung nilai T menggunakan operasi XOR. Tabel yang sudah kita buat ini siap untuk dilanjutkan ke tahap penyederhanaan dengan keymap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Fayansa, NLP 2425-6066 dari kelas TRIC. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait praktikum 4, yaitu sintesa, yang dimana saya akan mendemonstrasikan pada percobaan 2 dan poin 2, yaitu keymap hingga gerangkaian. Nah, di sini dapat kita lihat keymap ini kita dapatkan dari hasil tabel kebenaran. Yang dimana untuk T1 kita lihat di sini satunya ada 1, 2, ada 2. Jadi kita tempatkan di keymap ini angka 1 ada di 2 kolom di sini. Kita lihat 0, 1, 1. Maka 0, 1, 1. Jadi kita tulis di sini 1. Dan untuk yang selanjutnya ini 100, maka 100 seperti ini, sehingga menghasilkan seperti ini, yaitu Q1 bar dikali Q2 dikali Q3 dan Q1 dikali Q2 dikali Q3. Nah, di sini tidak dapat dikelompokkan karena tidak ada angka yang bisa dikelompokkan. Jadi langsung saja kita buat persamanya seperti ini. Nah, sama halnya seperti T2, seperti ini, yaitu menghasilkan keymap seperti ini dan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, di sini kita dapat sederhanakan menggunakan aljabar boolean sehingga menghasilkan hasil akhir seperti ini. Dapat kita lihat ini adalah bentuk yang paling sederhana. Tapi kita perhatikan ketika di sini satunya berdekatan tapi kita kelompokkan sehingga hasil dari keymap ini lebih sederhana. Dan untuk T3-nya itu di sini ada 2, yaitu
111 dan 000. Maka 111 dan 000. Sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Q1 bar, Q2 bar, Q3 bar, ditambah Q1, Q2, Q3. Nah, dari hasil keymap ini, persamaan keymap ini, dari 3 keymap ini, dapat kita rangkai sebuah rangkaian yang dimana menghasilkan rangkaian seperti ini. Nah, jadi rangkaian seperti ini akan menghasilkan output bilangan beda yang dimana kalau kita desimalkan akan menjadi 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 0 dan kembali lagi ke 1. Seperti ini. Nah, 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 0. Baik lagi ke 1. Seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.